Sebermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Marbrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Marbrur menepis serangan tersebut. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Marbrur membuka matanya. Ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Marbrur. Aku takluk. Jadi itu rakyatmu. Datu Marbrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya, Datu. Tapi sebelum menyerangmu, kami telah sepakat kalau aku kalah, aku akan menyerah dan mematuhi apa perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikan aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja ikan todak mengiba-iba, seolah sulit bernapas, insangnya membuka dan menutup. Baiklah, Datu Marbrur berdiri. sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana di bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak. Aku tak punya keinginan pribadi. Tapi, untuk masa depan anak cucuku nanti, Lalu, Datu Marbrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Jawab Raja ikan todak. Datu Marbrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja ikan todak akan memenuhi sumpahnya itu. baiklah. Tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijan. Seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu. Sahut Raja ikan todak yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datu Marbrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja ikan todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib! Dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja ikan todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tidak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Marbrur mengangkat Raja ikan todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijan! Seru Raja ikan todak sambil melompat di permukaan laut. Saijan! Sahut Datu Marbrur.
Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mambrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti, gemuruh. Suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, Saijan. Datu Mambrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Samaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mambrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Datu Mambrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah. Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru.